Mari kita bahas Santi dari masa depan, enggak ya? Uh, Sore dari masa depan. Jadi sebenarnya ide khotbah ini muncul setelah kami berdua nonton, teman-teman. Seperti Kak Aldi bilang di awal bahwa memang film ini semua juga ngomong kadang itu kita butuh beberapa hari baru mengapa dia begini, dia mengapa begitu. Bahkan ada yang sampai nonton berkali-kali untuk mendapatkan maknanya. Dan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, saya dan Kak Aldi kasih topik waktu yang mengejar. Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton, ingat kalau di film itu bahwa sebenarnya film Sore itu isinya semua metafora tentang hubungan, kesempatan, dan waktu. Jadi ini seperti film time loop gitu ya, yang mungkin ada di Loki juga kalau ada yang pernah nonton. Film ini sebenarnya mirip seperti time travel pada umumnya. Jadi ceritanya Sore tidak menerima apa yang terjadi pada suaminya, meninggal mendadak karena jantung. Dan akhirnya dia melihat catatan suaminya tentang di Kutub Utara, Arktik. Nah, di Arktik itu ada tempat yang tidak terkena waktu gitu. Jadi dia ke sana, kemudian dia pergi ke tempat di mana dulu Joe juga pergi, kemudian dia masuk ke salah satu perahu di sana, bukan perahu ya, kapal besar, dan di situ tiba-tiba dia masuk ke dalam time travel. Nah, si Sore di minggu lalu kita belajar karena saking dia nyeselnya dengan apa yang terjadi dengan pernikahan dia dengan suaminya meninggal mendadak, dia berusaha mengubah kenyataan itu dengan kembali ke masa lalu, berusaha berjuang mengingatkan si Joe untuk berubah. Dan kalau kita lihat di film pertama scene awal itu Sore bangun dan hai, aku Sore, istrimu dari masa depan. Kalau teman-teman lihat mukanya itu tidak seperti sangat excited. Kalau digambarkan itu seperti dia sudah mengulang adegan itu mungkin ratusan kali. Makanya itu dia berusaha berjuang memberikan senyumnya yang terbaik. Hai, aku Sore. Bahwa kemarin aku udah gagal sama kamu, sekarang aku coba lagi. Dan di cerita itu bahwa kalau teman-teman perhatikan dia berusaha berjuang sampai kalau kita perhatikan dia akhirnya menciptakan timeline yang baru. Nah, saya nggak bahas timeline ini, tetapi time travel yang dilakukan oleh Sore ini diberikan oleh waktu. Diberikan oleh waktu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada metaforanya. Aurora hijau, ini nggak muncul tadi di film. Ada aurora hijau dan ada aurora merah di akhir film. Jadi aurora hijau itu muncul waktu Joe di awal. Lagi damai, lagi peaceful. Kemudian aurora orange sama merah itu muncul pada saat si Sorenya mulai bolak-balik mimisan dan mati. Nah, itu sebenarnya bicara soal apa? Jadi Aurora, saking dia berusaha memaksakan kehendaknya agar Joe berubah, terus muncul yang namanya aurora merah. Di situ metaforanya tuh menggambarkan batas limit dari kemarahan sang waktu. Batas limit dan kemarahan sang waktu. Jadi ada momen di mana ya kita berjuang, kita berusaha memperbaiki keadaan, tapi ada momen di mana segala sesuatu ada waktunya. Dan di sini, di film ini menurut saya, villainnya gitu ya, yang musuhnya itu bukan Joe, tapi musuh utama mereka adalah waktu. Nah, waktu itu salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tidak terlepas kita orang Kristen, non-Kristen, kita semua diberikan waktu yang sama. 24 jam, 7 hari seminggu. Next ya. Oke. Nah, next lagi. Waktu itu juga bisa menjadi, jadi dia ini anugerah, tapi dia juga bisa menjadi penguji hati, tapi dia bisa menjadi musuh jika tidak ditanggapi dengan
bijak. Jadi kalau teman-teman perhatikan, si aurora merah itu akhirnya jadi musuh. Mulai dari dia punya waktu sekian hari sampai dia punya waktu sekian menit. Baru bangun, hai aku sore dari masa depan, tiba-tiba mati lagi gitu kan. Karena waktu semakin mepet. Jadi dia berjuang mengalahkan si waktu ini musuh. Nah, menurut firman Tuhan, mari kita bahas. Ada 2 jenis waktu. Yang pertama kita sebut kronos, kita semua banyak yang sudah tahu. Nah, kronos itu berarti waktu biasa terukur detik, menit, tahun. Seperti yang sedang kita alami hari ini. Hari ini tanggal 28 jam 11.20. Ini adalah kronos. Tapi kairos itu artinya waktu yang ditentukan Tuhan atau momen penting yang harus ditanggapi. Jadi kalau kronos di dalam Alkitab, contohnya dia pakai di Lukas 1 ayat 57. Genaplah waktu Elizabeth untuk melahirkan. Ya udah kalau sudah 9 bulan melahirkan. Tapi kalau kairos itu dipakai misalnya contoh di Markus 1 ayat 15. Kairos telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia pakai kata kairos, waktunya sudah genap, pakai kairos. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, coba kita lihat. Next. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, waktu, kronos dan kairos. Kronos, waktu yang kita jalani, kairos, momentum. Kita menabur dalam kronos, betul ya? Tetapi kita menuai dalam kairos. Tidak semua orang yang menabur pasti menuai. Dan tidak semua tuaian sesuai ekspektasi kita. Terus menunggu janji Tuhan, kita semua itu dalam kronos. Hari pertama, hari kedua, ketiga, hari ketujuh, udah 15 tahun. Kok janji Tuhan mana? Tapi Tuhan itu bertindak dalam kairos. Waktunya dia, momentumnya dia. Jadi dalam kehidupan rohani, kita hidup itu dalam kronos. Tapi menantikan dan meresponi kairos. Ya, kita hidup di dalam waktu yang semua orang alamin. Tetapi kita menantikan ada kairos Tuhan, ada momentum Tuhan. Jadi kita menunggu janji Tuhan. Nah, sehingga kesimpulan saya adalah demikian. Next, kronos adalah wadah dari waktu yang kita jalani. Ini wadah, ini fasilitas Tuhan kasih kepada semua orang. Mau malas, mau rajin, mau anak Tuhan, gak anak Tuhan, semua dapat kronos. Tetapi kairos, momen Tuhan yang memberi makna pada kronos. Jadi kairos adalah waktu di mana momen Tuhan memberi makna pada kronos. Nah, semua orang bisa punya pengalaman hidup susah. Tapi tidak semua orang bisa memberi makna pada saat hidup susah. Semua orang bisa punya pengalaman pahit. Tapi tidak semua orang bisa memberi makna kepahitan yang dialami menjadi kesaksian. Semua orang bisa kehilangan anak. Seperti contoh saya bukan ibu satu-satunya yang kehilangan anak. Jadi semua orang bisa mengalami hal yang sama seperti kita, pahit, getir. Banyak orang kaya di dunia ini, tapi tidak semua orang kaya memberi makna. Banyak orang yang panjang umur di dunia ini, ada yang sampai 100 tahun, tetapi ada orang yang cuma 31 tahun, kayak Charlie Kirk, 31 tahun hidupnya memberi makna. Sama persis kepada Yesus Kristus. Cuma hidup 30 tahun, tapi gaung makna hidupnya sampai sekarang. Nah, itu yang menyebabkan ada perbedaan antara waktu yang kita lalui dan waktu yang kita kasih makna. Sehingga ada orang yang bilang, bosen hidup gini-gini aja. Berarti mungkin kita tidak memberi makna. Waktu itu cuma berjalan begitu saja, hari ini tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah tahun baru, udah tiba-tiba ulang tahun lagi. Sampai di titik dimana kita bilang hidup gini-gini aja ya.
Kemarin saya ketemu salah satu bos saya, lalu dia bilang, aku udah pensiun, udah mau pensiun San, 3 tahun lagi. Aku udah punya ini, punya itu, gitu ya. Aku udah expand perusahaanku Jakarta. Lalu dia bilang gini, tapi gitu, hidup tuh gitu-gitu aja ya. Nah, mungkin yang bersangkutan tidak memberi makna. Sehingga panjang dan lebarnya itu tidak menjadi berarti. Pada saat kita pergi mungkin orang juga gak akan pernah ingat. Nah, mari kita belajar tentang waktu di Matius 25. Mungkin teman-teman silakan buka Alkitabnya atau e-Bible-nya di Matius yang ke-25. Nah, Matius 25 kalau teman-teman baca, itu semua ternyata tentang waktu. Tentang waktu. Saya bagi 3 perikop itu dalam 3 hal, meskipun kita cuma bahas yang satu. Jadi ada 3 perikop atau 3 judul. Yang pertama adalah perumpamaan tentang 5 gadis pintar dan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, di situ kalau teman-teman baca, saya sarankan pulang baca. Itu sebenarnya ngomong tentang waktu penantian. Nah, dalam waktu penantian, sebenarnya pesan moral dari perikop itu adalah harus bersiap. Itu pesan moralnya. Semua orang menanti, tapi tidak semua orang bersiap. Tidak semua orang mempersiapkan diri. Nanti kita akan bahas khusus yang ini. Lalu yang kedua, perumpamaan yang kedua itu talenta. Nah, talenta ini sebenarnya juga ngomong waktu. Dia cerita tentang ada seseorang yang mau pergi ke luar negeri dan meninggalkan talenta uang buat bawahannya untuk dikembangkan. Nah, ini bicara tentang waktu adalah kesempatan. Nah, tindakan bijaksananya kalau kita menghargai waktu adalah kesempatan adalah kita mengembangkan dengan tanggung jawab. Karena tidak setiap hari akan begini. Ada momen di mana kita mau tapi nggak bisa. Lalu yang ketiga adalah penghakiman. Nah, penghakiman itu kalau teman baca di bawah itu perikop juga tentang penghakiman. Nah, ini sebenarnya ngomong tentang hal pertama dan kedua, waktu penantian dan kesempatan itu akan dinilai dan dihakimi. Apakah kita punya persiapan? Apakah kita memanfaatkan waktu dengan baik? Sehingga di ayat perikop terakhir itu ngomong tentang penghakiman. Jadi ini sebenarnya ngomong tentang waktu. Mari kita bahas yang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Nah, di dalam ayat itu, sebelum kita masuk detail ke ayat itu, jadi itu cerita tentang ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana yang membawa pelita. 10 orang ini membawa pelita, nah ini gambarnya. Nah, pelitanya seperti itu. Jadi kalau ditanya, mengapa sih kok pakai perumpamaan pelita? Jadi zaman dulu, di zaman Yahudi, tradisi Yahudi kuno, itu pernikahan biasa berlangsung malam hari. Nah, karena berlangsung malam hari, para gadis atau saudara atau teman keluarga yang akan menyambut mempelai pria, gitu ya, datang ke rumah mempelai wanita, biasanya nyiapin pelita atau obor supaya tidak gelap dan itu melambangkan sukacita dan kesiapan. Jadi simbol rohani itu artinya pelita menggambarkan iman yang aktif dan siap. Nah, jadi dari gambar itu mari coba kita sama-sama baca di ayat pertama sampai ayat ke-13. Saya baca ayat yang ganjil, bapak-bapak yang laki-laki baca ayat genap. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh, ibu-ibu maksudnya bersama saya, cewek-cewek. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Sembilan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Sebelas. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, coba kita belajar sedikit dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Next ya. Jadi kata bijaksana di sini pakai kata pronimos gitu ya. Next. Nah, bijaksana di sini itu artinya bijak, cerdas, tahu apa yang harus dilakukan, kehati-hatian dalam bertindak. Kata bijaksana ini juga persis seperti dipakai di ayat orang yang membangun rumah di atas pasir dengan di atas batu karang. Nah, orang yang membangun rumah di atas batu karang itu dia pakai kata ini, pronimos. Artinya cerdas, tahu apa yang dilakukan, hati-hati dalam bertindak. Ada satu lagi arti yang lain adalah bisa berpikir panjang. Nah, next, bodoh. Bodoh, gadis bodoh, kata bodoh di sini itu pakai kata moros. Moros itu artinya tidak bijak, tidak berpikir panjang, ceroboh. Ceroboh, khusus kata ceroboh, itu artinya adalah tidak memiliki pertimbangan rohani. Tidak memiliki pertimbangan rohani. Contoh kata moros yang dipakai dalam Alkitab adalah contoh orang kaya yang bodoh, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Nah, itu kan orang kaya yang bodoh, dia kumpulin semua hartanya, lalu dia timbun, kemudian dia bilang, "Hai jiwaku, kamu bisa tidur tenang karena kamu punya banyak harta." Lalu Tuhan bilang, "Hai orang bodoh, malam ini jiwamu akan saya ambil. Buat apa semua harta itu?" Nah, bodoh di sini itu pakai kata moros. Kenapa? Karena tidak memiliki pertimbangan rohani. Apa pertimbangan rohani yang dia nggak pikirin? Dia mengabaikan pertimbangan kekekalan dan hanya fokus kepada dunia. Jadi dia tidak mempertimbangkan bahwa hidupmu tuh nggak cuma di sini loh, hidupmu tuh juga nanti ada di kekekalan. Jadi dia ceroboh secara rohani karena dia tidak berpikir bahwa hidup itu ternyata tidak saja di sini. Ada kekekalan. Jadi mengabaikan kekekalan. Lalu yang kedua contoh yang lain moros ada di Esau menjual hak kesulungannya di Kejadian 25. Jadi dalam Esau itu di Kejadian 25 sama Ibrani 12 ayat 16 di situ disebutkan bahwa ia adalah orang yang tidak menghargai hal-hal kudus. Jadi ceroboh di sini adalah dia mengabaikan nilai rohani dan warisan ilahi demi supaya aku nggak lapar. Aku nggak peduli tentang hak sulungan, pokoknya aku nggak lapar. Wes aku makan aja. Nah, itu arti dari kata kecerobohan dalam hal rohani. Dia menggantikan sesuatu yang bersifat tidak kekal dengan kekal. Nah, lalu yang ketiga, berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga di sini itu artinya pakai kata gregoreo dalam bahasa Yunani, tetap terjaga, waspada, siap secara aktif. Jadi ini bukan sekedar tidak tidur, karena tadi semua mempelainya tuh, semua garis-garis itu bisa tidur, semua tidur kok. Yang bijaksana dan yang bodoh tidur, tapi sikap hati yang sadar dan siap menanggapi waktu Tuhan. Pernah nggak teman-teman? Dalam banyak kondisi, misalnya kita mengambil keputusan, terus kita kayak mundur sebentar, terus kita
coba bertanya, sebentar, kalau aku ngambil gini kira-kira Tuhan marah enggak? Kalau aku buat gini, kira-kira Tuhan marah enggak? Nah itu artinya berjaga-jaga. Sikap hati yang sadar. Nah jadi next, gadis yang bijaksana, kalau saya simpulkan adalah orang yang hidup dengan kesadaran ada waktu Tuhan. Ada kairos. Sedangkan gadis bodoh itu hidup dengan tidak menghargai waktu persiapan, tidak antisipasi. Kenapa kita harus belajar ini, khususnya lewat film ini mengingatkan kita? Karena next, kesempatan rohani, pintu kesempatan tidak terbuka selama-lamanya. Kita tidak pernah bisa tahu habis ini masih ada kesempatan apa enggak. Tidak selalu ada kesempatan. Nah jadi pertanyaan saya jadinya gini. Nah terus di Matius 25 itu tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar. Kenapa kok Tuhan pakai penundaan ya? Kok Tuhan gak datang on time supaya kita semua ready? Gak usah pakai ada drama, kehabisan minyak. Kenapa Tuhan harus menunda? Kenapa harus di-extend gitu ya? Harus ditunda sampai kayak Tuhan ini kapan datangnya? Ini udah terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu. Ini kapan Tuhan datang gitu ya? Kenapa penundaan itu diizinkan? Karena penundaan itu sebenarnya adalah ujian kesiapan. Ujian kesiapan. Nah, kenapa penundaan itu menjadi ujian gitu ya? Menggambarkan kesiapan. Karena kalau kita udah bilang misalnya, saya dosen, saya ngomong ke mahasiswa saya, besok Senin ujian jam 10.30, close book, materi ini. Nah, udah tahu ya, pasti datang dengan persiapan. Tapi kalau saya bilang, saya tunda, nanti sampai waktunya gak tahu kapan, terus tiba-tiba saya, set, ujian. Kalau benar kamu siap dan belajar, santai gitu ya. Kita siap kok, tapi kalau memang gak belajar, pasti akan ketakutan. Nah jadi kenapa penundaan itu menjadi ujian? Satu, iman sejati terlihat dalam penantian. Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan itu kan masuk ke dalam kerajaan surga, betul. Tetapi orang yang seperti apa? Orang yang punya iman sejati. Nah dia siap dalam penantian. Kedua, penundaan membuat kadang orang lalai. Tuhan masih lama, kata Daud Tony masih 20 tahun lagi saya gitu ya. Atau siapa gitu kan, masih 50 tahun lagi. Ya udahlah kita santai-santai aja nikmatin dunia. Itu membuat kita cenderung lalai. Nah penundaan membuat orang itu kelihatan karakter sesungguhnya. Kamu tuh bener cinta Tuhan atau enggak cinta Tuhan. Coba teman-teman di sini yang punya bawahan, Anda bos, lalu kamu bilang besok saya mau pulang ya. Dia udah bersihin rumah atau mungkin bersihin tempat kerja kalian gitu ya. Lalu kalian tunda. Aduh nggak bisa pulang, nanti aja. Terus kapan pak? Sampai akhirnya nggak tahu kapan. Kemungkinan kalian datang tempat kerja Anda itu udah jadi rumah dia. Gitu ya, atau sangat kotor. Jadi dia menunjukkan karakter sesungguhnya malas. Lalu penundaan itu memisahkan yang benar sungguh-sungguh dan yang ikut-ikutan. Jadi waktu yang tidak pasti itu kan menunda ya. Waktu yang tidak pasti itu membuat kita, yang Tuhan mau dari kita adalah kita siap terus menerus. Iya nak, gak pasti kan? Tapi aku mau kamu siap. Mau baik dan tidak baik waktunya, kamu ready, kamu siap. Itu juga yang Tuhan sebutkan dalam integritas. Teman-teman sering dengar kata integritas. Integritas adalah sesuatu yang kita lakukan kalau orang lain gak ada. Kalau memang itu rajin, anaknya rajin, meskipun gak ada bos pasti rajin, betul. Tapi kalau memang malas, dia hanya menunjukkan karakter baik pada saat di depan orang. Di belakang layar, who knows? Suami macam apa dia, kita gak tahu gitu kan. Jadi pada saat kita mau membuktikan apakah sesetia itu, secinta itu saya pada pasangan,
Coba aja pergi luar kota tunda-tunda gak pulang-pulang gitu ya. Jangan ya teman-teman ya. Nah pada saat datang kita lihat banyak itu kan di surat kabar, istri udah tidur sama siapa, selingkuh sama siapa. Nah itu menunjukkan tentang kenapa harus ditunda. Tuhan butuh kemurnian. Nah mengapa kesiapan itu harus diuji. Jadi kalau kita bilang, aku udah siap Tuhan. Atau mahasiswa saya bilang, Ibu saya sudah siap, kenapa tidak jadi ujian? Dan kenapa kesiapan yang kita klaim kita udah siap itu harus diuji? Benar enggak kamu tuh siap? Satu, kesiapan menunjukkan iman yang dewasa. Kalau dia siap, mau datang sekarang pun datang nanti, orangnya tidak akan berubah. Tidak akan dipengaruhi oleh hal yang lain. Tidak akan lalai, dia akan tanggung jawab. Kemudian kenapa harus diuji? Karena ujian dibutuhkan untuk memperlihatkan kualitas. Bayangkanlah teman-teman, saya mau kasih nilai A kepada mahasiswa saya harus ujian berkali-kali. Nah, Tuhan mau kasih kamu mahkota, jadi dia juga harus bisa mengecek apakah Anda memang memiliki kualitas itu atau tidak. Dan ujian itu juga membentuk karakter. Karakter itu membantu kita dan membantu orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang di sini, Tuhan aku susah gitu ya. Kenapa Tuhan gak kasih aku langsung 100 juta, 1 miliar. Supaya masalahku berakhir. Betul, tapi saya sempat bilang kepada teman-teman. Kalau karakternya gak kuat, 1M 100 juta itu akan habis di tanganmu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena Tuhan gak lagi aim untuk itu. Masalah itu bisa diselesaikan. Tapi yang Tuhan mau adalah membentuk karakter. Solusi itu bisa. Tapi kalau kita tetap boros, tetap malas, menggampangkan segala cara, apapun di tangan kita habis. Nah kita lanjut. Matius 25 ayat 7 sampai 10. Nah di sini saya gambarkan ya. Saya samarikan dalam 5 poin. Setelah itu gadis-gadis itu bangun dan membereskan pelita mereka. Waktu dibilang, mempelainya datang, semua bangun ya. Semua bangun kemudian membereskan, lalu gadis yang bodoh itu sadar bahwa ternyata minyaknya tuh gak cukup untuk bertahan. Lalu dia minta kepada gadis yang bijaksana, lalu gadis bijaksana itu menolak. Karena memang kalau dibagi ya gak cukup. Lalu gadis bodoh disuruh pergi membeli, saat balik sudah ditutup pintunya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan apa? Waktu bangun itu sebenarnya bicara tentang waktu kesempatan. Jadi pada saat dibilang, mempelai datang itu sebenarnya kan panggilan Tuhan. Siap. Semua mau siap gak siap, semua diingatkan. Ada warning. Siap. Respon dong, Tuhan udah mau datang. Tapi karena ini tiba-tiba, maka tidak semua siap. Tidak semua siap dan ini satu yang penting ya. Waktu yang terlambat itu tidak bisa dikejar. Persiapan rohani itu nggak bisa dilakukan mendadak. Gitu. Iya kalau kita punya waktu, dikasih Tuhan durasi panjang untuk mulai minta ampun dan menyesali dan minta maaf kepada orang-orang lain. Kalau misalnya model meninggalnya kayak Charlie Kirk gitu ya, on the spot. Kita nggak lagi ngomong tentang kematian aja, tapi ada momen di mana mungkin kita dapat waktu, ada momen di mana kita mungkin tidak dapat waktu. Sehingga persiapan rohani itu memang tidak bisa dilakukan saat-saatnya, tiba-tiba siap. Nah, Matius 25 ayat 7 sampai 10, di situ ngomong si gadis yang bodoh berusaha coba minta ke gadis yang bijaksana ini minyak. Cuma gadis bijaksana ini tolak gitu ya. Kenapa? Minyak rohani itu nggak bisa dipinjam. Apa tuh minyak rohani kita? Roh Kudus yang hidup dalam kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, relasi pribadi kita dengan Tuhan, itu tanggung jawab pribadi. Even saya sama Kak Aldi, ada momen di mana saya nggak bisa minta dari Kak Aldi, bagi setengah urapannya dong gitu misalnya. Nggak bisa. Itu adalah hasil dia
bersama Tuhan dalam ruang doanya. Kalau saya mau ya saya harus lakukan sendiri gitu. Sama suami istri dan anak pun kalian tidak akan bisa menolong. Yang kalian hanya bisa lakukan encourage mereka aja supaya dekat sama Tuhan. Tetapi minyak rohani gak bisa dipinjam, gak bisa berbagi. Lalu waktu kedatangan itu waktu penentuan. Nah itu kairos Tuhan, gak ada yang tahu. Sehingga saat ini Tuhan bilang apa? Waktu anugerah. Kalau semuanya masih ada, kita harus sadar bahwa waktu anugerah tidak terbuka selamanya. Berjaga-jagalah. Ada momen kita mau, tapi sudah gak ada gitu ya. Nah, ditutup dengan ayat pergilah. Diusir kan gadis-gadis bodoh ini, aku tidak mengenal kamu. Kayak kok jahat banget sih, itu kejam ya Tuhan, kok katanya tidak mengenal kamu gitu ya. Nah saya cek di ayat aslinya, mengenal itu pakai kata ginosko yang artinya relasi yang intim dan personal. Jadi pada saat dikatakan aku tidak mengenal kamu, itu literally aku tidak kenal kamu. Karena kita gak pernah punya hubungan. Kamu gak pernah punya hubungan pribadi sama saya. Gitu. Kita cuma sampai tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah hidup dengan hubungan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan gak pernah ada. Nah sehingga saya jadi ingat ayat di Roma 10 ayat 9. Firman Tuhan bilang apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terus kita bilang, katanya mengaku, percaya dalam hati. Kata percaya dalam hati itu artinya tindakan iman yang terlihat. Jadi kalau kita ngomong aku percaya, tapi tindakan imannya percaya dalam hati itu pakai kata tindakan iman yang terlihat. Aksinya gak ada. Aksi gak ada tuh pasti apa? Karena gak punya relasi gitu. Aku percaya Tuhan gitu ya. Tapi giliran ada masalah, jauh daripada Tuhan, tidak yakin Tuhan bisa menyelesaikan. Itu yang firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itu juga yang tiba-tiba Tuhan ingatin saya, makanya saya bilang firman Tuhan ngomong, tidak semua yang berteriak, berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, itu akan masuk surga. Tapi semua yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. Itu artinya action kita kalau tidak didasarkan bahwa kita punya relasi, Tuhan bilang aku gak kenal. Semua orang bisa berpura-pura kenal Tuhan. Dimanapun termasuk di gereja ini. Kenal Tuhan. Tapi di dalam kehidupan privatnya, hanya Tuhan yang tahu. Lah bohong gitu. Kamu cuma ngomong tapi kamu gak hidup dalam relasi. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi love language-nya Tuhan itu adalah obedience, taat, taat. Jadi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan padahal udah berdoa, bernubuat, segala macam, kurang apa lagi. Tuhan bilang kamu tidak pernah, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah jangan sampai kita di momen ini hanya tahu tapi tidak hidup dalam relasi. Sehingga memang endingnya, ya Tuhan bilang, sorry saya gak kenal. Nah, jadi iman itu yang Tuhan minta itu bukan saja private tapi juga public. Dan kita juga harus menanamkan itu dalam tindakan kalau memang kita punya hubungan sama Tuhan. Tidak menyanyiakan waktu. Saya mau kasih gambaran dengan ini sebelum kita tutup. Next. Coba teman-teman bayangkan. Kalau air es ini adalah air es terakhir yang ada di muka bumi yang kebetulan di tangan kita. Kira-kira Pak Sandi akan ngapain? Kalau ini dipakai mau bikin matcha latte atau aren latte? Disimpan. Pak Tommy bilang, mau bikin apa?
Julian mau bikin apa? Air minum ini. Kalau ini tinggal satu-satunya yang ada di muka bumi, habis minum ini mati gitu ya. Kita akan eman-eman, benar nggak? Biasanya kita minum yang sak galon gede tiap hari, 3 liter, sekarang kita dikit-dikit. Kita berusaha menghitung, aduh ini eman-eman gitu ya. Gak bisa nih sekalian minum. Coba saya tanya, kalau misalnya dibilang kita cuma punya 10 hari, mau apapun itu bentuknya, either kembali atau kita berpindah ke luar kota, sama seperti waktu kita di UK, pada saat kita tahu tiket udah dibeli tanggal sekian, apa yang kita lakukan? Menghitung hari gitu ya, menghitung hari. Beneran, itu berarti hari ini kita harus ngapain? Jadi saya susun rencana. Oke, kita harus kesini, kita belum kesini, kita harus ketemu orang ini pamitan, kita beli kado buat si gitu ya. Kita memanfaatkan. Kalau kita cuma punya 10 hari, kira-kira misalnya ya, apakah kita masih mau menunda minta maaf kepada orang yang menyakiti kita? Masih ego? Masih berantem sama pasangan kita, ego-egoan? Atau kita masih menunda, tidak mau bertobat misalnya, atau menunda untuk bersungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau kita misalnya cuma punya waktu yang terbatas. Itulah yang ada di ayat ini. Mazmur 90 ayat 12. Coba kita baca sama-sama, next. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Next, menghitung hari di sini pakai kata manah Ibrani, bahasa Ibrani. Artinya menilai, memperhatikan dengan seksama, menyadari nilai dari sesuatu. Ini sangat echoing banget sama kami berdua, karena apalagi khususnya tadi malam akhirnya Papa bersedia kakinya diamputasi. Kemudian tadi pagi kita sempat diskusi, Papa sempat kaget waktu lihat kakinya udah gak ada. Apa yang terjadi teman-teman? Pada saat momen masuk rumah sakit, kemudian masuk dalam kondisi drop. Waktu itu saya ingat Papa sempat ngomong ke kita, iya Papa gak akan makan ini lagi. Sebelumnya kan biasanya kita, Papa jangan makan nanti gulanya naik gitu kan. Sedikit gitu kan, nanti ada insulin misalnya gitu. Tapi pada saat momen itu di depan mata, udah gak ada lagi kata-kata itu. Iya Papa gak akan, Papa tobat misalnya gitu ya. Itu yang kita alami. Karena kita sudah mulai menghitung hari. Gak lagi hidup dengan ceroboh. Iya kalau saya masih punya kaki sekarang. Saya membayangkan kalau saya bilang saya jadi papa tuh gimana rasanya. Saya punya kaki sekarang, there is a point, a moment, saya gak bisa jalan. Harus pakai alat bantu. Dan harus membutuhkan pertolongan. Sehingga itu sangat membantu kita untuk memahami ada masa buat segala sesuatu. Oke, hari ini kita bisa makan dengan sukacita, makan tanpa berpikir, but there is a time, ada hal-hal yang mau kamu punya uang gak bisa makan. Karena kita hidup dengan ceroboh. Kita tidak melakukan dengan bijaksana. Jadi ingat, menghitung hari artinya menilai, memperhatikan dengan seksama, menyadari nilai kesehatan berarti, nilai hubungan dengan suami berarti, nilai hubungan dengan istri berarti, dengan anak berarti. Jangan sembarangan juga dengan anak. Masih kecil, nanti juga dia ngerti-ngerti. Ada momen di mana kamu udah gak bisa lagi memperbaiki masalah itu dengan anakmu. Jadi apapun yang kita alami sekarang, coba beri makna. Semua orang punya kronos, tapi tidak semua orang bisa punya kairos. Jadi selagi kita diberikan momen-momen yang baik daripada Tuhan, berikan momen
berikan makna gitu ya kepada siapapun yang kita temui. Nah, sehingga kalau kita mau, kita tahu bahwa hidup kita terbatas. Mau berapa tahun? Next. Nah, next. Ya, ini kenapa sih orang sering suka tidak menanggapi waktu? Waktu itu bisa jadi bencana dan musuh. Nah, kenapa? Karena kita masih merasa masih lama, masih ada waktu. Kami berdua udah sering, mungkin karena masuk dalam pelayanan IYC Pro, dewasa muda, ada banyak ketemu dengan couple-couple atau pasangan yang dinasihatin tak nanti aja. Kita cuma bilang berdua, ada waktu nanti dia akan cari sendiri. Benar loh. Gitu. Karena meskipun kita ignore segala sesuatu, kita tidak bisa menjamin bahwa waktu itu akan selalu sama gitu. Jadi ada waktu, makanya kita harus ready karena ada waktu yang tidak bisa terulang. Nah, kenapa orang tidak bisa menanggapi waktu? Karena pikir masih lama atau masih nyaman dengan kondisi sekarang. Aduh, aku masih suka makan yang ini, serius gitu. Ini kita ngobrol aja karena kita memasuki usia 40-an gitu ya. Kadang-kadang saya juga ngomong sama suami saya, kurangin roti gitu kan. Atau dia ngingetin saya, kurangin harus tidur cukup gitu. Karena kadang-kadang ada kenyamanan tertentu yang kita tidak mau lepasin. Persis seperti istri Lot masa lalu. Sehingga dia mau jalan tuh susah gitu ya. Nah itu sehingga tidak ngerti urgensi. Kan Tuhan bilang ayo keluar gitu. Sebentar ngambil barang. Terus set. Nah, itu karena tidak bisa meninggalkan kenyamanan. Dan tidak menyadari urgensi rohani. Bahwa ada momen kita nggak bisa. Nah, ada kata menunda sama membuang waktu. Kalau teman-teman perhatikan, menunda itu berarti kita memang sengaja nggak mau. Kalau membuang waktu, mungkin kita lalai, ya nggak sih? Ya udahlah gitu ya. Aku nggak ngerti kemarin gitu ya. Aduh sorry aku lalai, tapi berusaha. Itu namanya membuang waktu, tapi jangan sampai terlalu lama membuang waktu. Tapi yang parah ini menunda. Menunda itu artinya dengan memiliki intensi menolak ajakan Tuhan untuk memperbaiki diri. Sehingga next, waktu bisa jadi musuh. Penundaan, nanti saja berbaik-baik. Nanti saja aku lebih baik lagi. Nanti saja baru ketemu, nanti saja. Kelalaian. Aduh aku gak sadar ternyata udah lewat ya. Atau ketidaksiapan. Saya gak punya minyak rohani. Aku memang gak pernah punya hubungan sama Tuhan. Nah sekarang saya mau ajak teman-teman merenung. Next. Waktu bisa jadi jawaban buat masalah teman-teman. Kan ada bilang waktu yang akan menyembuhkan. Betul. Tapi ada juga waktu bisa jadi musuh. Kalau kita tetap menunda dan mungkin lalai dalam hidup kita. Next, coba kita pikirkan timeline hidup kita gitu ya. Sorry ini salah ya, harusnya lebih besar 45. Dalam momentum timeline hidup kita, mungkin pulang saya kasih PR buat teman-teman sendiri. Saya tadi mau bawa ada alat peraga tapi pasti nggak nutut. Gitu ya. Coba pikirkan. Di mana Anda memberikan momen, makna dalam hidup. Makna dalam hidup itu bisa berupa dengan anak, dengan istri, dengan orang tua. Di mana kamu pernah punya momen yang bagus, memberi makna dalam hidupmu. Ya kamu berbisnis, tapi tidak semua orang berbisnis dengan kasih makna. Ya kamu bekerja, bawahan mungkin, tapi tidak semua bawahan itu punya memberi makna dalam pekerjaannya. Ya semua orang kena PHK atau semua orang kena masalah gak dapat bonus. Tapi tidak semua orang memberi makna pada saat momentum itu. Ada orang yang mengalami next, ini lebih cepat. Ada juga yang lebih lama, tapi ini lama maupun cepat tidak akan pernah
mengganggu orang lain kalau kamu nggak pernah memberi makna. Kita bisa lihat ribuan orang Amerika berkumpul pada saat mereka mereka seperti mendoakan dan menghargai, memberi respect pada Charlie Kirk saat kematiannya. Cuma usia 31 tahun. 31 tahun itu saya lagi di mana ya? Lagi main-main kali ya. Gitu ya, kerja sambil S2, memikirkan makna hidup. Mungkin sedikit gitu ya, tapi enggak terlalu gitu. Saya memikirkan, wah 31 tahun tuh aku ngapain ya gitu ya. Apa makna hidup yang saya pernah kasih waktu usia 31? Tapi usia 100 pun bisa juga kita alami, tapi tidak semua orang punya makna hidup. Mari kita berpikir, nanti one day pada saat kita nggak ada, di saat durasi waktu kita selesai, kairos Tuhan kita selesai, apa yang kita mau kita ingatkan, apa legacy yang mau kita berikan pada orang-orang sekitar kita mau diingat sebagai apa, dan kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita mulai memberi makna buat waktu yang Tuhan berikan. Yes, tidak semua akan sama seperti hari ini. Ada momen kita bersama, ada momen kita nanti berpisah, ada momen teman-teman nanti akan kemana, ada momen mungkin kita akan punya masalah yang lain. Tapi segala sesuatu ada waktunya. Mari kita tunduk kepala, saya undang